Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa la taj'al al-hazna illa shi'ta sahlan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini di hari Ahad, coba kita akan memulai kajian kita membahas kitab, yaitu kitab hadis yang membahas tentang hukum-hukum fikih. Dinamakan kitab Umdatul Ahkam. Umdah itu artinya kalau secara bahasa artinya pokok atau landasannya. Jadi hadis-hadis yang dinukil di kitab ini merupakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum fikih. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum fikih. Jadi tidak ada kaitannya dengan akidah ataupun yang lain, khusus untuk membahas fikih. Adapun penulis dari kitab ini ditulis oleh seorang ulama dari abad 5 Hijriah, yaitu Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nama aslinya adalah Syekh Abdul Ghani ibni Abdul Wahid ibni Ali ibni Sururi ibni Rafi'i ibni Hasan ibni Ja'far al-Jamma'ili Maulidan al-Maqdisi Maqam. Jadi beliau adalah Abdul Ghani, anaknya Abdul Wahid. Beliau lahir di daerah Jama'il. Daerah Jama'il ini di pegunungan Nablus yang sekarang di Palestina, yaitu dekat dengan Palestina, dekat dengan Baitul Maqdis. Makanya dinamakan, dinisbatkan namanya Al-Maqdisi, ya, karena beliau tinggalnya dekat daerah Baitul Maqdis, maka dinamakan Al-Maqdis, disebut Al-Maqdisi. Yang nisbah itu maksudnya orang Maqdis, ya. Iya, di sini Orang Maqdis. Seperti contohnya kita orang Indonesia, bahasa Arabnya kan Indonesia, jadinya Indonesi, orang Indonesia. Orang Saudi ya, jadinya Saudi, dari Saudiyah. Itu ya nisbah, orang Maqdis. Dan beliau lahir di tahun 541 Hijriah. Nah, beliau ini punya sepupu yang Masya Allah seorang ulama juga dan menjadi rujukan di mazhab Hambali, yaitu Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau punya kitab namanya Al-Mughni. Al-Mughni ini kitab rujukan dalam fikih Hambali, ya. Bahkan disebutkan di dalamnya itu khilaf-khilaf antar mazhab, ya. Jadi levelnya bukan kitab membahas fikih Hambali lagi, tapi sudah keluar dibandingkan dengan mazhab Syafi'i, Hanafi dan juga Maliki, ya. Jadi setiap mazhab itu dia punya kitab perbandingan mazhab tersendiri, ya. Nah, kalau di Hambali ada Al-Mughni punyanya Ibnu Qudamah. Nah, Abdul Ghani Al-Maqdisi ini dia sepupunya Ibnu Al-Qudamah. Nah, mereka berdua ini lahirnya di tahun yang sama, ya. Jadi siapa tadi? Ibnu Qudamah itu anak bibinya dari Abdul Ghani Al-Maqdisi. Jadi masih sepupu, ya. Mereka rihlah berangkat menuntut ilmu sama-sama, pertama kali menuju Baghdad. Nanti di sana bertemu atau berguru walaupun sebentar, ya, dengan Syekh, ini enggak asing, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau ini pernah berguru bersama dengan Ibnu Qudamah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi tidak lama, ya, karena sesaat setelah itu, ya, mungkin beberapa tahun, qadarullah Syekh Abdul Qadir meninggal, ya. Makanya tidak lama. Dan beliau juga merupakan murid dari Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi, ya. Ini juga ulama terkenal. Baik.
Dan beliau ini terkenal dengan kedermawanan ya, kemudian kebaikannya kepada manusia, tawadhu, berakhlak baik ya, dan juga berwibawa ya. Ibnu Qudamah sepupunya ini panjang lebar memuji beliau ya dalam kitab Tabaqatul Kubra atau Tabaqatul Hafidh ya. Tabaqatul Hafidh di situ beliau panjang lebar menyebutkan tentang Abdul Ghani Al-Maqdisi. Taib. Dan gelar Al-Hafidh ya, Tabaqatul Hafidh. Kalau zaman dahulu gelar Al-Hafidh itu tidak disematkan kepada para penghafal Al-Qur'an, tapi disematkan kepada para penghafal hadis ya. Jadi dikatakan bahwasanya kalau yang sudah menguasai 100.000 hadis maka dia berhak menyandang gelar Al-Hafidh ya, Al-Hafidh. Atau ada juga yang menyebutkannya Al-Hafidh ya sama maknanya dengan Al-Muhaddis, sama saja, tidak ada bedanya. Al-Muhim, Al-Hafidh itu berarti zaman dulu orang yang menghafal hadis ya, bukan menghafal Al-Qur'an. Nah sekarang berarti sudah mengalami pergeseran makna dari kata Al-Hafidh. Baik. Kemudian Syekh Abdul Ghani ini wafat di 23 Rabiul Awal tahun 600 Hijriah ya. Manusia pada saat itu menangis dan juga memuji beliau ya, membuat qasidah-qasidah ya yang panjang yang memuji beliau karena untuk sebagai menunjukkan rasa sedih ya. Jadi orang-orang Arab zaman dahulu kan kalau sedih kepergian seorang ya buat qasidah karena kesedihan. Nah, itu orang-orang membuat qasidah panjang ya karena kepergian Syekh Abdul Ghani rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau dan juga semoga Allah menempatkan Syekh di surganya yang luas, dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang dimasukkan ke surga Allah yang luas tadi ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik. Ini kita sudah selesai membahas sedikit mengenai biografi penulis ya, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Baik. Muqaddimatul muallifi qala Syekhul Hafidh Taqiyuddin Abu Muhammadin Abdul Ghani ibni Abdul Wahid ibni Ali ibni Sururi Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Syekh Al-Hafidh Abdul Ghani berkata, segala puji bagi Allah, dialah sang raja, dialah sang penguasa, yang maha esa, yang maha kuasa. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Dialah pemilik langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Dialah zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan beliau adalah orang yang terpilih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sholawat kepada beliau dan juga kepada keluarga Muhammad, kepada para sahabat-sahabatnya di mana mereka adalah manusia pilihan. Baik. Amma ba'd, selanjutnya fa inna ba'd ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahaditsil ahkam. Bahwasanya sebagian kawan-kawanku memintaku untuk membuat ringkasan hadis-hadis tentang hukum. Ya, jadi motif beliau menulis kitab ini karena atas dasar permintaan dari kawan-kawannya. Hadis-hadisnya yang disepakati oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi beliau ini membatasi, ya, pokoknya hadis-hadis yang dibawakan di kitab ini saya maunya yang riwayat Bukhari Muslim, ya, yang diriwayatkan kedua syekh ini. Taib. Kemudian fa'ajabtuhu ila su'alihi, maka aku pun penuhi permintaan kawan-kawanku ya untuk membuat sebuah kitab berisi hadis hukum dengan mengharap kitab ini bisa bermanfaat. Dan aku juga memohon kepada Allah agar kitab ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi penulisnya, bagi orang yang mendengarkannya, bagi orang yang membacanya, atau orang yang menghafalnya, atau orang yang mau merenungi kitab ini.
Dan aku juga memohon kepada Allah agar menjadikan amalku ini, membuat kitab ini adalah amal yang ikhlas, mengharap wajah Allah semata, yang menyebabkan keberuntungan di sisinya dan menyebabkanku bisa memasuki surga yang penuh dengan kenikmatan. Sungguhnya cukuplah Allah sebagai penolong kita, dan dialah sebaik-baik tempat bersandar, ya. Tayyib. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah perkataan penulis, ya. Penulis di sini ingin membatasi hukum atau ingin meriwayatkan hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim. Berarti dua syekh, ya, dua imam. Nah, namun pada kenyataannya, ya, tidak semua hadis yang dibawakan di kitab Umdatul Ahkam ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ada beberapa hadis yang diriwayatkan Bukhari saja, ada juga yang cuma diriwayatkan Muslim saja, ya. Jadi memang, ya, namanya manusia, ya, bahkan ulama, ya, tidak lepas dari kesalahan, ya. Namanya manusia tidak maksum. Sama juga dengan syekh di sini. Ya, beliau niatnya ingin membawakan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, tapi ternyata ada beberapa yang tidak diriwayatkan dua syekh tersebut. Ada yang cuma Bukhari saja, ada yang cuma Muslim saja. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke Kitabut Thaharati. Bab yang pertama, bab tentang bersuci. Baik. Kitab di sini maksudnya bab, ya. Bab at-thaharati secara bahasa artinya bersuci. Bab tentang bersuci. Nah, bersuci itu dia punya 4 tujuan, ya. Bersuci itu punya 4 tujuan. Bisa jadi apa? Wudu, kemudian mandi janabah, ya, menghilangkan hadas, ataupun juga tayamum. Jadi kalau yang dimaksud dengan bersuci tidak keluar dari 4 perkara ini, ya. Bisa jadi yang pertama tadi wudu, yang kedua itu mandi, ya, mandi besar. Yang ketiga tadi adalah menghilangkan najis. Yang keempat adalah tayamum. 3 diantaranya medianya adalah air. 1 yang terakhir medianya adalah tanah, ya. Jadi media utama dalam bersuci, ya, al-aslu, hukum asalnya kita bersuci itu menggunakan air, ya. Nah, namun ketika tidak ada air atau kita nggak bisa menggunakan air karena sakit atau keadaan tertentu, maka kita beralih menggunakan tanah, ya, debu. Al-hadithul awwal. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala an amiril mu'minina Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, ya. Baik. Kita coba terjemahkan, ya, dari pemimpin kaum mukminin. Amir itu pemimpin, al-mukminin orang-orang beriman. Jadi dari pemimpin orang-orang beriman. Abi Hafsin, ayahnya Hafs, bapaknya Hafs. Ini tentu sudah ma'ruf, ya, kalau dalam tradisi orang Arab ada namanya nama kunyah, nama yang diawali Abu, Ummu atau Ibnu. Nah, di sini kunyahnya Umar adalah Abu Hafsin, bapaknya Hafs. Umar anaknya Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, atau barang siapa
yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena motif dunia atau karena dunia yang dia inginkan, ya, karena motif dunia yang ingin dia dapatkan, atau motifnya karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada yang dia kehendaki, ya, kepada apa yang dia niatkan. Tayyib. Nah, di sini kita akan coba lihat beberapa kata yang sepertinya agak asing, ya, istilahnya gharibul hadis atau kata-kata yang asing, istilah-istilah yang asing di dalam hadis. Yang pertama, atau sebelumnya perlu diketahui, ya, kalau kita membahas hadis-hadis Nabi SAW, ya, itu perlu dilihat atau perlu kita ketahui 2 poin terlebih dahulu, ya. Perlu kita bahas 2 poin, ya. Kalau kita membahas hadis Nabi, kita harus tahu tentang 2 poin. Poin yang pertama adalah tentang keabsahan hadis tersebut, kevalidan hadis tersebut. Apakah hadis tersebut benar dari Rasulullah ataukah bukan? Nah, maka di sini penting untuk mengetahui siapa saja periwayat-periwayat dari sebuah hadis. Karena nanti diketahui dari situ siapa atau benar atau tidak ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah mengetahui maksud yang diinginkan oleh hadis, ya. Maksud yang diinginkan oleh hadis, ya, atau yang dimaksud, kandungan yang dimaksud oleh hadis. Nah, karena bisa jadi, ya, ada ulama-ulama yang mereka berdalil dengan hadis yang sama, ya, tapi nanti hasil kesimpulan hukumnya beda. Karena apa? Karena pemahaman terhadap makna kandungan hadisnya itu beda, ya. Jadi bisa jadi hadisnya sama, cuma bisa nanti kesimpulan hukumnya beda, ya, karena memahami konteks hadisnya beda, ya. Menurut ulama fulan demikian, menurut ulama fulan demikian, ya. Sebagaimana hadis tentang Rasulullah ketika beliau disodorkan handuk sehabis berwudu oleh istrinya, ya. Kemudian Rasulullah SAW menolaknya, ya. Sebagian orang memahami bahwasanya berarti dari sini diketahui bahwasanya Rasulullah itu biasanya emang nggak mau dilap, ya. Dilap setelah wudu itu tidak dilap, nggak mau. Berarti nggak sunnah. Ngelap bekas air habis wudu nggak sunnah. Tapi ada juga yang memahaminya bahwasanya nggak gitu. Jadi yang benar itu Rasulullah itu biasanya itu malah mengelap air setelah wudu di tangannya, di badannya, di sekitar anggota wudu. Dalilnya apa? Ya buktinya istrinya itu menyodorkan kok. Kalau misalkan bukan kebiasaan Rasul kan nggak mungkin istrinya menyodorkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari satu hadis itu bisa muncul beda pemahamannya. Makna hadisnya itu apa? Ya. Baik. Sama juga seperti misalkan dalam Al-Qur'an juga nanti sama, ya. Khilaf itu bisa terjadi karena apa? Perbedaan memahami makna kandungan ayat. Seperti lamastumun nisa. Ya, jika kalian berwudu kemudian kalian menyentuh perempuan. Nah, makna lamas menyentuh, nah itu kita maknai secara hakiki menyentuh, benar-benar menyentuh, ya. Atau maknanya jima, ya, sebagaimana ditafsirkan sahabat kalau nggak salah Ibnu Abbas, atau jima, ya. Maka dari sini, ya, nanti muncul perbedaan yang memahami ya nyentuh secara benar fisik hakiki, maka nanti batal. Kalau misalkan yang difahami dari lamas itu jima, ya, maka yang nggak batal, ya, tidak batal wudunya. Baik. Nah, kalau hadis jadi seperti itu, ya, perlu diketahui 2 poin, validitasnya, ya, kebenaran hadisnya, dan juga yang kedua tadi adalah kandungan makna hadisnya. Kalau Al-Qur'an gimana? Kalau Al-Qur'an nggak usah dicari keasliannya, karena Al-Qur'an mutawatir, ya. Al-Qur'an itu mutawatir, sudah Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Jadi kalau bahas Al-Quran, udah nggak usah tanya-tanya keasliannya aja, cari aja di mushaf itu ada kan. Nah, tinggal yang tersisa apa? Maknanya ini apa? Tafsirannya apa? Ya, baik.
Kemudian kita masuk ke gharibul hadis ya, istilah-istilah yang ada dalam hadis. Innamal a'malu binniyat. Kita soroti kata innama. Innama ini dalam bahasa Arab menunjukkan makna pembatasan. Ya, pembatasan atau makna membatasi atau mengurung ya. Membatasi atau mengurung. Apa yang dibatasi? Fahuwa huna qasru mausufin ala sifatin. Maka yang dimaksud membatasi di sini adalah membatasi sifat ya, atau membatasi yang disifati terhadap sifat. Ini pasti susah dipaham ya. Gampangnya ya, amalan itu dibatasi dengan niat. Gampangnya seperti itu. Amalan itu dibatasi dengan niatnya. Ya. Baik. Dan ini ada dua riwayat, ada yang binniyati. Binniyati berarti pakainya jamak, niat-niat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat-niatnya. Tapi ada juga yang pakainya mufrad ya, niyati. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Dan kalau yang dilihat berdasarkan riwayat yang lebih banyak pakai mufrad ya, binniyati. Baik. Niat ya secara bahasa artinya al-qasdu. Al-qasdu. Al-qasdu itu artinya adalah keinginan, kehendak ya, atau yang semisal. Al-qasdu artinya keinginan atau kehendak ya. Bisa nggak sih seseorang misalkan dia melakukan perbuatan tapi nggak punya niat? Bisa ya. Seorang dia melakukan perbuatan tapi nggak ada niatan, bisa. Misalkan seorang tiba-tiba keluar jalan ya, kemudian ditanya mau kemana, jawabannya nggak tahu, kabut ya. Itu kan dia jalan itu nggak ada niatnya. Jadi seorang melakukan sesuatu tanpa niat itu bisa ya, bisa. Dan dalam bahasa Arab dinamakan al-fi'lul bahami, itu perbuatan hewani ya, perbuatan hewani. Jadi kalau perbuatan yang gak ada niatnya disebut perbuatan hewani ya, perbuatan ya semisal dengan hewan ya. Hewan kan kalau ngapa-ngapain kan gak ada niatnya ya, sana kemari bergantung sama insting saja dia. Baik. Tadi innama sudah, an-niyat sudah. Kita sekarang ke kata hijrah. Hijrah secara bahasa artinya at-tarku. At-tarku. At-tarku artinya meninggalkan. Meninggalkan. Kalau secara istilah itu tarku sukna fil biladi ilal akhir ya. Meninggalkan untuk tinggal di suatu negeri ke negeri yang lain, atau gampangnya pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Itu definisi hijrah secara istilah ya, secara istilah. Yang termasuk hijrah juga adalah hijrah ya. Al-hijratu mimma nahallahu anhu. Ya, hijrah ada juga hijrah yang dari hijrah kan tadi artinya meninggalkan ya. Hijrah dari perkara-perkara yang diharamkan Allah ke perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah. Nah, ini juga termasuk dinamakan hijrah ya. Ini juga termasuk dinamakan hijrah. Maka hijrah dalam hadis ini adalah hijrah yang umum ya. Baik hijrah dari tempat orang kafir ke orang muslim, hijrah ke negeri kafir yang ditindas ke negeri kafir yang tidak ditindas, ataupun hijrah dari perkara haram ke perkara yang halal ya. Ini juga termasuk hijrah. Jadi hijrah di sini adalah umum. Baik. Kemudian kita ke lafaz imro'ah ya. Imro'ah perempuan. Ke lafaz imro'atun perempuan. Tadi kan disebutkan barang siapa hijrahnya karena dunia yang dia inginkan atau karena perempuan. Loh kenapa? Ini kok hubungannya apa antara dunia dengan perempuan, wanita gitu ya? Kok bisa-bisanya disebutkan kata perempuan di sini? Nah, ini bisa kita tilik dari sababul wurud ya, dari sebab turunnya hadis ini. Jadi hadis ini
Dikatakan bahwasanya sebab Rasulullah SAW berkata ini karena dulu ada seseorang dari Mekah, ya, beliau berhijrah ke Madinah itu tujuannya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi kenapa? Karena ingin menikahi seorang wanita yang namanya Ummu Qais, ya, yang namanya Ummu Qais. Jadilah dia dipanggil orang yang berhijrah karena Ummu Qais, muhajiru Ummi Qaisin, ya, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Nah, jadi kenapa disebutkan perempuan? Ya karena sebabnya tadi, gara-gara orang yang hijrah ke Madinah dari Mekah tujuannya untuk menikahi Ummu Qais. Baik. Ini sudah habis ya kalau untuk gharibul hadis, kata-kata yang asing dalam hadis atau alaqah-alaqahnya. Sekarang kita berpindah ke ma yu'khadhu minal hadis, ya. Apa yang atau faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Baik. Anda di sini coba sebutkan dulu dari kitab Taisirul Alam, ya, karya Syekh Abdullah Al-Bassam. Nanti setelah itu kita berpindah ke syarahnya Syekh Utsaimin. Baik. Faidah yang pertama bahwasanya titik sentral amal atau poros amal adalah niat. Titik sentral amal atau porosnya amal adalah niat. Jadi sahnya amalan, rusaknya amalan, sempurnanya amalan atau kurangnya amalan, atau amalan itu dianggap sebagai ketaatan atau maksiat, itu tergantung dengan niatnya. Jadi titik sentralnya adalah niat. Maka barang siapa yang misalkan dia berjihad di jalan Allah, ya, untuk menegakkan kalimat tauhid, maka pahalanya sempurna, ya, kamula thawabuhu. Adapun yang jihad tapi dia tujuannya untuk ghanimah, ya, untuk harta rampasan perang, ya, maka dapatnya itu saja, ya, dapatnya harta rampasan perang saja, nggak dapat balasan pahala di akhirat. Jadi balasannya kurang. Kan kalau kita meniatkan jihad di jalan Allah semata-mata karena Allah, ya, itu kan selain kita dapat pahala, kita dapat ghanimah juga. Tapi kalau kita niatnya cuma biar dapat ghanimah, ya berarti cuma dapat ghanimah aja. Pahala di sisi Allah nanti nggak dapat, ya. Ini faedah yang pertama, ya. Faedah yang kedua, bahwasanya niat adalah syarat pokok sebuah amalan. Syarat pokok berarti syarat yang harus dipenuhi. Kalau nggak ada niat, nanti amalannya nggak sah, ya. Kalau nggak ada niat, amalan tidak sah. Namun perlu diketahui bahwasanya kita tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dalam menghadirkan niat, ya. Kita tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dalam menghadirkan niat. Jadi semata-mata kita ingin melakukan sesuatu, ya, itu sudah terhitung sebagai niat, ya. Semata-mata kita ingin melakukan sesuatu, itu sudah terhitung sebagai niat. Jadi, ya, kalau misalkan ini sebenarnya khilaf masalah niat antara ini, ya, mazhab Syafi'i, Hanafi dengan yang lain. Jadi kalau ini kan Taisir Alam ini dia ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, merupakan ulama Hambali. Jadi mazhab Hambali, niat itu, ya, cuma sekedar kehendak melakukan sesuatu. Saya pengen makan, itu ya dalam hati, ya sudah makan, itu niat gitu kan. Dalam hati saya pengen sholat zuhur, ya sudah itu termasuk niatnya sholat zuhur gitu kan. Ya, jadi ini berbeda dengan mazhab Syafi'i nanti. Dalam mazhab Syafi'i kan harusnya nawaitu usolli zuhur arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan imaman makmuman lillahi ta'ala, ya. Jadi berbeda. Nah, dan anak pribadi lebih condong ikut, ya, Syekh di sini, ya. Jadi tidak perlu terlalu susah payah, ya, dalam menghadirkan niat. Ini faedah yang ketiga, ya. Baik. Bahwasanya niat adalah syarat pokok sebuah amal, tapi tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh berlebih-lebihan atau tidak boleh membuat diri itu susah dengan menghadirkan niat. Yang kelima, yang keempat, ya,
Atau yang ketiga, anna niyata mahalluha al-qalb. Nah, ini poin penting ya, perlu diperhatikan. Ini poin yang disepakati oleh keempat ulama mazhab ya, disepakati oleh semua ulama. Ya, ulama Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki, semuanya sepakat bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati. Kalau ini semuanya sepakat, nggak ada khilaf. Tidak ada khilaf, saya tegaskan sekali lagi, nggak ada khilaf antara Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Bahwasanya niat tempatnya di dalam hati. Nah, kalau tempatnya di dalam hati, maka nggak ada yang tahu selain orang itu dengan Allah. Ya, baik. Nah, di sini Syekh bawakan lagi wal lafdzu biha bid'atun. Nah, ini poin khilaf ya. Ini poin khilaf. Dan Syekh di sini berpendapat bahwasanya melafalkan niat ya adalah melafalkan niat ketika amal ya. Itu sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya, bid'atun, sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya. Nah, tapi kenapa tidak disyariatkan? Karena berpendapat bahwasanya Nabi itu tidak, para sahabat tidak diajarkan oleh Nabi untuk melafalkan niat, dan para sahabat juga tidak pernah melihat Nabi itu melafalkan niat. Ya, maka mereka berdalil bahwasanya niat itu bid'ah, perkara yang tidak disyariatkan. Tapi menurut ulama Syafi'iyah dan juga Hanafiyah memandang bahwasanya niat itu kalau dilafalkan sebelum ibadah ya sifatnya mustahab saja ya, sunnah saja ibaratnya itu, bukan suatu hal yang wajib ya. Kalau ada yang bilang bahwasanya niat sebelum niat ketika ibadah atau sebelum ibadah itu harus wajib dilafalkan, ini keliru ya. Dia keliru ya. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah pun tidak bilang wajib. Paling maksimal apa? Mustahab, sunnah. Kenapa mereka bilang seperti ini? Alasan mereka, niat yang dilafalkan itu digunakan untuk membantu menyiapkan hati ya. Jadi niat yang dilafalkan sebelum ibadah itu membantu menyiapkan hati ya. Maka kalau ada orang niat, mulutnya niat tapi hatinya kosong, ini nggak ada gunanya ya. Jadi niat usolli yang orang-orang sih pakai ya, itu sebenarnya untuk membantu hati supaya hatinya juga siap, niat juga. Kalau misalkan mulutnya ngomong tapi hatinya lalai, nggak ada niatnya, ya ini percuma gitu. Tujuannya untuk menyiapkan hati nggak tercapai ya. Jadi seperti itu. Kemudian dalil yang kedua yang menganggap bahwasanya melafalkan niat sebelum ibadah itu sifatnya sunnah, karena Nabi SAW ketika berhaji itu berkata labbaik Allahumma labbaik hajjan wa umratan. Di situ Nabi SAW mengatakan, aku penuhi panggilanmu hajjan wa umratan, untuk haji dan juga umrah. Maka ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwasanya ini nih niat ya, Nabi ini niat haji dan juga umrah. Maka di dalam sholat, wudu itu hasil dari apa? Qiyas ke tadi labbaik Allah hajjan wa umratan ya. Jadi istidlalnya, pendalilan mereka itu dari qiyas kepada tadi lafal niatnya Nabi labbaik hajjan wa umratan ya. Jadi dalil disunahkannya itu adalah qiyas ya. Faedah yang keempat ya, wajibnya berhati-hati daripada riya dan sum'ah. Wajibnya berhati-hati dari riya dan sum'ah dan beramal untuk tujuan dunia ya, dan beramal untuk tujuan dunia ya. Tujuan dunia itu kan sebenarnya cuma sebagai bonus saja, tambahan saja ya, pengikut gitu. Maka kalau beramal ya jangan diniatkan untuk dunia, karena dunia itu bonus saja, tambahan saja. Kalau kita niatkan karena Allah, kalau misalkan sudah rezekinya dapat ya dapat ya, kalau nggak dapat ya sudah gitu. Baik. Riya itu ingin dilihat ya, kalau sum'ah ingin didengar. Nah, sekarang ada faedah yang menarik dari Syekh Utsaimin ya. Kenapa penulis itu memulai kitabnya dengan hadis Umar ya? Kenapa penulis memulai kitabnya dengan hadis Umar ya? Ini ada 3 alasan ya, kenapa kok kitabnya dimulai pakai hadis Umar tentang niat. Alasan yang pertama, karena mengikuti ya penulisan Bukhari
ya, mengikuti cara menulis kitabnya Bukhari, ya. Jadi Imam Bukhari menulis kitabnya itu diawali dengan hadis tentang niat, hadisnya Umar tadi. Ya, maka siapa? Asy-Syaikh juga di sini, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi juga mengikuti Imam Bukhari dengan memulai kitab hadisnya dengan hadis Umar. Kemudian poin yang kedua, kenapa Syekh memulai kitabnya dengan hadis Umar adalah untuk mengisyaratkan ya, agar orang yang beramal itu memperbaiki niat, ya. Jadi Syekh seakan-akan ingin memberikan nasihat bahwasanya siapa saja yang beramal hendaklah dia mulai dengan memperbaiki niatnya, ya. Mulai dengan memperbaiki niatnya, karena kalau seorang beramal niatnya tidak benar, tentu dia tidak akan mendapatkan pahala, ya. Baik. Kemudian poin yang ketiga, ya, tanbihan lil qari ala husni niyyati wal ikhlasi. Ini sebagai bentuk peringatan kepada pembaca dan juga atau kepada pembaca dan yang mendengarkan, ya, untuk memperbaiki niat, untuk memperelok niat, memperbagus niat dan juga keikhlasan, ya. Jadi beliau ingin menasihati orang-orang yang membaca kitabnya agar memperbaiki niatnya, ya. Berarti termasuk kita yang di sini, ya, yang beliau nasihati agar senantiasa memperbaiki niat. Dan memperbaiki niat memang merupakan perkara yang sulit, ya. Merupakan perkara yang sulit. Baik. Dan mungkin orang-orang seakan bertanya-tanya, ya, kenapa sekarang kok masih banyak saja ulama-ulama yang mengarang kitab, ya, kitab-kitab tentang agama Islam, ya, padahal ya, kitab-kitab dari zaman dahulu saja itu berapa banyak, ya, yang sudah ada. Kenapa sih kok masih terus saja ulama-ulama di setiap zaman itu membuat buku-buku, mengarang kitab-kitab, ya, menyusun kitab-kitab, ya? Jawabannya adalah karena para ulama itu, ya, mereka itu tijaratuhum al-ikhlas, ya. Para ulama itu barang dagangannya adalah ikhlas, ya. Jadi para ulama itu mengarang buku dan mereka berusaha ikhlas. Nanti yang paling ikhlas itulah yang nanti kitabnya akan bermanfaat bagi umat, atau yang kitabnya nanti akan ibaratnya akan ada terus, ya, sampai sekarang gitu. Jadi sampai beliau sudah meninggal, penulisnya sudah meninggal pun nanti akan ada terus, ya. Jadi mereka mengandalkannya apa? Modalnya apa? Modalnya cuma ikhlas, ya. Semoga saya ikhlas ini, ya, lebih ikhlas dari ulama lain, akan mengarang kitab, menulis kitab, ya, supaya bisa bermanfaat, ya. Kan kalau masalah ikhlas kan kita nggak tahu, ya, yang tahu kan Allah, ya. Maka ya, yang nanti kitabnya itu akan kitabnya lestari, tetap ada, ya, berarti ada indikator besar bahwasanya penulisnya itu ketika menulisnya adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita bisa lihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, dari abad keberapa, ya, abad 2 atau ketiga Hijriah, sampai sekarang masih ada orang-orang masih menyebut-nyebutnya, ya. Itu menandakan bahwasanya bisa jadi karena apa? Karena keikhlasan beliau, ya, karena keikhlasan beliau dalam menulis. Baik. Kemudian sekarang kita masuk ke kandungan hadis, ya. Kita masuk ke kandungan hadis. Jadi kandungan hadis ini perlu diketahui. Yang pertama adalah dua perkataan yang pertama, dua kalimat yang pertama. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi ini adalah kaidah. Ini adalah sebuah kaidah. Sesungguhnya setiap orang tergantung dengan niatnya. Sesungguhnya setiap orang tergantung dengan, atau innamal a'mal, setiap amal, ya. Setiap amal tergantung dengan niatnya. Baik. Berarti sah atau tidaknya amal bergantung dengan niat. Yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Berarti apa? Ini berkaitan dengan balasan. Jadi kalimat yang pertama itu berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah. Yang kedua
Wa innamal likulli imri'in ma nawa, berkaitan dengan balasan yang akan didapatkan seorang tergantung dengan niatnya. Nah, ini bahkan dari hadis ini diambil satu kaidah fiqhiyah. Jadi kaidah fiqhiyah, kaidah besarnya itu kalau antum belajar ya, qawaid fiqhiyah, kaidah besarnya ada 5. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung dengan niatnya, tergantung dengan tujuannya. Nah, kaidah ini diambil dari hadis Umar ini, ya. Kaidah ini diambil dari hadis Umar ini. Nanti jadi dari kaidah ini, kaidah besar ini, nanti turun lagi beberapa kaidah-kaidah kecil, ya. Ada banyak, ya. Dan bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya bab tentang niat itu masuk ke 80 bab fikih, ya. Niat itu masuk ke dalam 80 bab fikih, ya. Dan Imam Suyuti ketika ada yang berkata 80 itu maksudnya Imam Syafi'i itu ya berlebih-lebihan aja, enggak benar-benar 80, ya. Nah, tapi Imam Suyuti enggak terima, ya. Jadinya beliau nyebutin 80 itu, ya, semuanya disebutin sama beliau, dihitung-hitung. Nah, ini 80 nih. Jadi bukan sekedar bentuk berlebih-lebihan gitu. Memang benar 80 bab fikih gitu, ya. Nah, ini rincian 80 ada di kitab qawaid ini, ya, qawaid fikih, ya. 80 bab yang di situ masuk niat. Baik. Nah, kaidahnya tadi sudah, ya. Jadi setiap perkara itu sesuai dengan niat. Dan juga balasannya sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, sekarang Rasulullah SAW itu mendatangkan sebuah contoh, yaitu dari lafal faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Nah, ini adalah contoh penerapan dari kaidah ini. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang dia inginkan atau perempuan yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia inginkan. Nah, maka ini adalah contoh. Jadi hadis ini kalau bisa dipenggal itu jadi 2, ya. Yang barisan sebelumnya itu yang atas innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini kaidah. Yang bawahnya itu penerapan kaidahnya, contoh kaidahnya. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian ada yang menarik pada lafal tadi kan, kalau faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu disebutkan lengkap ilallahi wa rasulihi. Tapi giliran untuk dunia dan juga perempuan tadi disebutkan ila ma hajara ilaihi, hingga ila dunya aw imra'atin yang kihuba. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dunia itu hina, ya. Dunia itu hina, dan di sini bukan tempat untuk membahas tentang dunia, ya. Hadis ini berkaitan dengan agama, jadi tidak ada hubungannya dengan dunia. Jadi kalau ya yang sepele-sepele itu nggak usah disebutkan lengkap-lengkap lah, ya. Tadi kan kalau ilallah rasulih kan lengkap. Kalau ini ilama hajar ilai, ya. Cuma ya sepintas saja, ya. Karena ini hina, ya. Dunia itu hina. Baik. Annal insana la yanbaghi an yu'ani min hudusin niyyah hal nawa am lam yanwi tu'khadhu min qawlihi innamal a'malu binniyat amma man syakka fi niyyati fa kana ba'da al-faraghi min al-ibadah fala athara lahu li anna syakka ba'da al-faraghi min al-ibadati ghairu mu'tabarin wa hadhihi qa'idatun nafi'atun wa ma'mulun biha fi kathirin min masail al-'ilmi. Baik, fi tahtahu hadha ba'd al-amthilah. Baik. Jadi di sini Syekh sebenarnya hampir sama, ya, menyebutkan dengan seperti di Taisir Alam, bahwasanya seorang tidak usah terlalu ibaratnya susah-susah untuk menghadirkan niat, ya. Apakah dia sudah niat atau belum? Ya, jadi tidak usah susah-susah lah, ya. Nah, poinnya di bawahnya lagi nih. Nah, adapun kalau yang ragu, nah di sini poin penting, ya. Gimana kalau misalkan kita ragu ketika sudah melakukan ibadah, misalkan sholat atau puasa. Sholat atau puasa sudah kita lakukan, kemudian muncul keraguan, syak. Syak itu
kemungkinannya 50% benar, 50% salah. Ya, jadi kalau ada muncul syak, keraguan, tadi itu misalkan wudu ya, tadi itu tangan sudah dibasuh belum ya? Atau misalkan sholat tadi itu udah baca Fatihah atau belum? Ya, maka jawabannya syaknya tidak teranggap, keraguannya tidak usah ditanggapi. Karena kaidahnya di sini ya, kaidahnya asyakka atau asyakku ba'dal faraghi la yu'athir. Asyakku ba'dal faraghi la yu'athir. Keraguan yang muncul setelah ibadah itu tidak dianggap. Ya, keraguan yang muncul setelah selesai melakukan ibadah enggak usah dianggap. Ya, tayyib. Nah, berbeda kalau misalkan yakin ya. Kalau yakin itu 100%. Misalkan sudah wudu tapi ternyata ingat, oh iya tadi belum ngusap kepala, tapi ini yakin, bukan ragu. Ya, maka harus diulang ya, harus diulang. Kenapa? Karena nggak sah. Atau misalkan sholat, oh tadi belum baca Fatihah, yakin ini. Ya, maka diulang juga. Tidak boleh tidak diulang. Nah, terus gimana kalau misalkan syaknya itu muncul di dalam ibadah? Ya, syak, keraguan muncul di dalam ibadah. Ketika sedang wudu, ketika sedang sholat, tiba-tiba muncul keraguan. Ketika wudu sudah sampai membasuh rambut ya, tiba-tiba muncul keraguan. Oh tadi tangannya sudah belum ya? Tangannya ini sudah atau belum? Maka yang pertama harus dilakukan adalah ya mengingat-ingat kembali ya, ingat-ingat lagi. Nah, kalau bisa ingat yakin ya maka ambil dengan yang yakin. Kalau misalkan ingat, oh ya tadi sudah, ya lanjut. Tapi kalau misalkan ingat yakin tadi, oh belum, berarti ya kembali, ulangi lagi dari tangan lagi, basuh lagi, nanti baru dilanjut ke yang lainnya. Baik. Jadi tadi yang kedua itu ya, yang kalau syak di dalam ibadah, kalau syak terjadi dalam ibadah maka harus mengambil dengan yang yakin ya. Mengambil dengan yang yakin. Kalau dalam sholat, kalau misalkan ragu dengan ibadah, apakah misalkan ragu dengan jumlah rakaat ya, 3 atau 4, 2 atau 3, yang yakinnya itu adalah yang paling sedikit rakaatnya ya. Jadi yang dianggap yakin, yang dianggap pasti adalah yang rakaatnya sedikit, maka ambil rakaat yang paling sedikit ya. Baik. Nah, kemudian kalau misalkan rupanya di hal-hal yang lain ya, maka ini harus perlu diketahui ya. Harus perlu diketahui rukun mana yang sunnah ya dalam sholat. Kalau yang ditinggalkan berupa sunnah saja ya nggak usah misalkan kembali ya, atau diulang kembali. Tapi kalau misalkan yang lupa itu wajib, maka harus diulang kembali ya, harus diulang kembali. Kalau misalkan yang dilupakan misalkan cuma sunnah ya, sunnah ab'ad ya. Karena anak sendiri dalam mazhab ikut Syafi'i ya, jadi istilahnya pakai istilahnya ulama Syafi'i ya, sunnah ab'ad. Misalkan tahiyat awal itu kan sunnah ab'ad. Jadi kalau anak meninggalkan, kalau misalkan kita meninggalkan sunnah ab'ad, ya sudah ya, nggak usah. Misalkan sudah berdiri nggak usah turun lagi, dilanjutkan saja. Nanti sujud sahwi ya, sujud sahwi. Jadi seperti itu. Nah, kalau mau tahu rincian lengkapnya ini harus dipelajari di bab tersendiri ya. Jadi antara setiap keadaan nanti itu kayak gimana ya rincian. Baik. Oke, kita cukupkan dulu sampai sini, insyaallah kita dilanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Baik. Ya, untuk kitab ya sekali lagi, kalau untuk kitab syarah yang dipakai adalah Taisirul Allam karya Syekh Abdullah Al-Bassam, dan juga syarah Syekh dari Umdatul Ahkam ya. Kita nakhtatim liqa'ana fi hadzal yaum fi hadzal sabah bi du'a kafaratul majlis. Kita tutup pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.